Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Sebelum kita memulai sermon pada hari ini, yaitu untuk menyambut Natal Komisi Ibu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan. 3, ya. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentuh hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami kembali bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang masih Tuhan boleh berikan kepada kami. Hingga Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan sermon. Oleh sebab itu Tuhan, berkati para hamba-Mu, berkati hati dan pikiran, agar sermon yang akan dilaksanakan pada saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah Tuhan, maka kami siap untuk melakukan sermon kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bahan sermon kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Demikian firman Tuhan. Sermon kita pada saat ini, yaitu dalam menyambut Natal Komisi Ibu, kita beri judul dengan tema yaitu menjadi perempuan tangguh melalui kebersamaan. Bapak Ibu yang terkasih, pendahuluan yang dapat kami tuliskan di sini ialah Maria dan Elisabet sedang hamil pada saat yang sama. Elisabet sudah tua dan sudah lanjut usia, sedangkan Maria seorang wanita muda, namun mereka memiliki kesamaan. Mereka adalah sepupu, mereka berdua sedang menjalani kehamilan pertama mereka. Mereka menjadi hamil melalui kuasa Allah. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada keduanya untuk mengumumkan tentang suatu kelahiran. Dan mereka berdua diberi anak yang sama-sama memainkan peran kunci dalam rencana keselamatan Allah. Di sini dijelaskan interpretasi antara ayat per ayat, yaitu dalam ayat 39 dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ini berarti pada bulan-bulan awal usia kandungan Maria, sebab di atas perikop ini disebutkan Maria baru mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan itu juga berarti usia kandungan Elisabet sudah lebih dari 6 bulan.
Mereka berdua tidak memiliki orang lain untuk diajak bicara. Alkitab memberitahukan bahwa Elisabet mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Seperti Elisabet, Maria juga tidak punya teman untuk diajak bicara karena dia hamil di luar pernikahan. Di sini terjadi pertemuan antara dua perempuan yang akan mendapat anak secara aneh. Yang satu karena belas kasihan Allah sekalipun di masa tua, sang anak akan menjadi pembuka jalan bagi kehadiran juru selamat dunia. Yang satu karena pilihan khusus dari Allah, sang anak akan menjadi juru selamat dunia. Keduanya mempunyai pengalaman berbeda. Akan tetapi, satu dalam hal bahwa peranan Tuhan Allah sendirilah yang menghadirkan bayi dalam kandungan mereka. Oleh karena itu, kedua bayi itu mempunyai misi masing-masing. Misi itu dikatakan oleh malaikat kepada Zakaria untuk Yohanes Pembaptis dan kepada Maria untuk Yesus Kristus, bahwa nama mereka pun disiapkan jauh sebelum lahir. Karena peranan Allah ini, maka sepertinya kita melihat ada komunikasi antara kedua bayi itu. Ketika Maria mengucapkan salam, bayi dalam rahim Elisabet seperti melonjak. Para ibu yang pernah hamil pasti tahu bahwa tendangan kecil dari sang bayi dalam rahim saja sudah terasa sakit sekali, apalagi melonjak. Tapi Elisabet tidak mengerang, dia malahan bersuka cita karena mengalami iman membuat orang bisa bersaksi di tengah rasa sakit. Tidak ada kecemburuan dalam Roh Kudus. Zakaria sudah diberitahu bahwa Yesus atau Yohanes Pembaptis akan menjadi besar di mata Tuhan, dan bahwa ia akan pergi mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Demikian pula Maria diberitahu bahwa putranya akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, sebab selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dua perempuan yang hamil pada saat yang sama dengan bayi yang ditakdirkan untuk melakukan hal yang besar, tapi tidak ada persaingan, tidak ada rasa cemburu, tidak ada kontes tentang siapa yang memiliki bayi terbaik dan terbesar. Perhatikan bagaimana Elisabet menyambut Maria. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Menurut Elisabet, anak Maria diberkati. Dia diberkati karena dia adalah Mesias, anak dari yang maha tinggi. Tidak hanya anak dalam rahim Maria yang diberkati, tetapi Allah juga memberikan berkat besar kepada Maria. Maria diberkati di antara perempuan. Dia telah khusus diberkati oleh Tuhan. Elisabet melalui Roh Kudus mengakui bahwa Maria telah diberkati oleh Tuhan untuk perawat dan merawat mengajarkan Mesias. Betapa luar biasanya kata-kata Elisabet itu. Dalam budaya saat ini adalah wajar bagi Maria untuk memberi penghormatan kepada Elisabet yang lebih tua. Tetapi Elisabet melalui Roh mengakui bahwa ia berada di hadapan ibu dari Mesias. Jadi dia memuji Maria. Kita melihat bahwa Elisabet dan Yohanes Pembaptis melalui Roh memahami kebesaran Allah. Mereka tahu bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang hebat dalam diri Maria. Mereka tahu bahwa kemuliaan dan berkat untuk Maria itu datang bukan dari apa yang dia lakukan atau dia yang tidak lakukan, tetapi kemuliaan dan berkat dari Allah itu sendiri. Apa yang Tuhan lakukan bagi Elisabet dan Zakaria adalah hal yang menakjubkan. Tidak hanya dia membuka rahim Elisabet, tetapi memungkinkan mereka untuk memiliki anak di usia mereka. Namun Elisabet menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi Maria jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan untuknya. Bukan saja tidak ada persaingan dan rasa cemburu antara dua ibu, tapi tidak ada persaingan juga antara anak-anak mereka. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis, ia bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu Yesus Kristus yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 8. Dalam menanggapi pertanyaan oleh para imam dan orang Lewi, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia bukan Mesias atau Elia. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus jauh lebih tinggi darinya. Ia mengatakan bahwa Yesus lebih kuat
Ia berkata ia merasa tidak layak untuk melepaskan tali kasut Yesus, dan ia juga berkata, Yesus membaptis dengan roh dan api, sementara ia membaptis dengan air. Terdapat dalam Lukas 3 ayat 16. Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa ia harus semakin kecil, sementara Yesus harus semakin besar. Bahkan seluruh tujuan pelayanan Yohanes untuk bersaksi kepada Yesus. Sudah sejak dari dalam kandungan, respon Yohanes Pembaptis terhadap kelahiran Yesus adalah melonjak kegirangan. Di ayat yang 44, Yohanes Pembaptis justru mengalami sukacita, bukan kecemburuan atau kompetisi ketika ia pertama kali datang ke hadirat Yesus. Pergumulan dilalui dengan kebersamaan. Kita bisa menduga, selama 3 bulan Maria tinggal bersama Elizabeth, mereka menangis bersama, tertawa bersama, berdoa bersama, dan saling menguatkan satu sama lain. Dalam perspektif perempuan, akan terasa bahwa kedua tokoh itu sebetulnya orang-orang yang kehidupannya dipermainkan, tanpa sadar oleh siapa dan dengan apa alasannya. Elizabeth tergolong orang yang kena aib karena tidak memiliki anak. Atau dalam budaya Yahudi, pernikahan yang tidak dianugerahkan anak dianggap sebagai pernikahan yang tidak diberkati. Hal ini dihubungkan dengan hukuman Tuhan, bahwa Tuhan sengaja mendatangkan aib bagi keluarga yang tidak memiliki anak. Tapi kini Elizabeth mengandung pada hari tua. Tak wajar, sudah bertahun-tahun Elizabeth hidup tenang dalam golongan kaum kena aib. Sekarang dibuat mengandung, dipermainkan. Maria lebih runyam lagi. Ia diberitahu akan melahirkan sebelum menjadi istri Yusuf. Itu merupakan suatu aib yang besar. Namun demikian, mereka terus hidup dan bertahan. Mereka saling menguatkan dengan saling membicarakan kehidupan mereka, dengan saling berbagi pengalaman dan penderitaan. Masalah yang besar menjadi tidak lagi mengusik, malah menurut Lukas, di situ bisa tumbuh kegembiraan. Dari mana datangnya kegembiraan itu? Dari dalam kandungan. Dan apa yang paling membuat Maria merasa gembira dan beruntung? Tak lain dan tak bukan, yaitu buah rahimnya. Peran perempuan dalam sejarah keselamatan. Aib yang paling dalam yang menyangkut tentang keberadaan Maria dan Elizabeth sebagai perempuan kini bertukar menjadi berkat yang muncul dari kegembiraan dan kekuatan iman. Inti kehidupan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 16 yang terumus sebagai penderitaan kini menjadi jalan berkat. Allah memilih ibu untuk anaknya, seorang putri Israel, seorang wanita muda Yahudi dari Nazaret di Galilea, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Allah juga memilih ibu untuk sang pembuka jalan bagi anaknya itu. Bapa yang penuh belas kasihan menghendaki proses kelahiran, sebab jalan menuju keselamatan, sehingga seorang perempuan tidak hanya punya andil dalam mendatangkan kematian atau dosa, tetapi juga memberikan kontribusi bagi datangnya keselamatan yang kekal. Lukas mencatat kata-kata penutup dari pertemuan ini dengan sebuah pernyataan iman, yaitu berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dua orang yang berbagi pengalaman iman tersimpul dalam sebuah pernyataan iman, dan itu cukup untuk menjalani kehidupan selanjutnya, sebab dengan iman apa yang dianggap sebagai derita akan diubah menjadi sukacita. Refleksi dalam ayat ini yaitu, apakah kita memiliki sikap yang seperti Elizabeth dan anaknya Yohanes Pembaptis dalam memandang Tuhan dan sesama? Maukah kita membuang rasa cemburu dan sikap persaingan yang keterlaluan dalam diri kita? Apakah kita mau bahwa Tuhan harus menjadi besar, saya harus menjadi lebih kecil? Apakah kita sungguh-sungguh mau melonjak kegirangan di hadapan Tuhan sampai kita mengesampingkan semua pikiran tentang diri kita dan kemuliaan kita sendiri? Siapakah yang menjadi teman bicara kita saat kita menghadapi pergumulan? Bagaimana seharusnya sikap orang tua dalam memandang anak-anaknya? Bukankah mereka sebagai anugerah Allah bagi kita? Apakah yang harus kita lakukan?
bagi masa depan mereka? Bagaimanakah seharusnya sikap seorang suami memandang istrinya? Bukankah seorang istri memiliki peranan besar dalam kehidupan rumah tangganya? Hendaknya melalui Natal ini dirayakan dengan menghargai kaum perempuan. Dan kaum perempuan juga hendaknya menghargai dirinya sendiri dengan segala hal yang diberikan baginya untuk menjadi saluran keselamatan bagi Tuhan Allah di dalam dunia ini. Perempuan adalah alat keselamatan yang Tuhan berikan. Perempuan bukan hanya sekedar objek dalam panggilan dan misi Allah bagi dunia. Sebab perempuan dalam diri Maria telah menjadi subjek, panggilan dan misi Allah. Selamat merayakan Natal dan jadilah berkat dalam karya-karya sebagai perempuan yang menjadi alat berkat Allah dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Demikian sermon pada hari ini. Kita tutup dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan kemurahan hati-Mu Engkau memberikan kami kesempatan dengan para jemaat-Mu Tuhan untuk melakukan sermon pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan bahan sermon yang disediakan pada saat ini dapat berfungsi pada hari H atau pada saat dilaksanakannya Natal Komisi Ibu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu boleh terlaksana dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.